Tiba-tiba si pintu itu kebuka sendiri. Aneh, padahal itu dikunci. Tiba-tiba dia muncul lagi. Pak, pintu kamar mandi kebuka. Si sosok itu masih ada duduk di situ. Maaf ya, rambutnya sampai di bawah pinggang, dengan luka bekas bacokan di sini serta di bawah dada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Malam Mencekam dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan kami di sini, tim Malam Mencekam, yang akan kembali menemani Anda mengisahkan cerita-cerita yang horor dan mencekam tentunya. Oh ya, terima kasih buat Anda yang sudah menonton dan mengklik video ini. Tetap dukung kami. Dan juga buat teman-teman sahabat Malam Mencekam semua yang memiliki cerita-cerita pengalaman pribadi yang horor dan mencekam tentunya, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya via email yang sudah kami sediakan di kolom deskripsi. Oke, di video kali ini kita sudah kedatangan narasumber yang akan mengisahkan pengalaman pribadinya yang tidak kalah horor dan mencekam tentunya. Nah, bagaimana kisah mengenai pengalaman pribadinya kita akan dengarkan, namun sebelumnya kita akan berkenalan dulu lah. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu bersama narasumber. Assalamualaikum Pak Dandi ya. Ya. Oke, apa kabar Pak Dandi? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih nih Pak Dandi sudah hadir ke studio untuk mengisahkan kisah pengalaman pribadinya ya. Betul. Dan Kang Dandi ini adalah kali kedua untuk hadir sebagai narasumber di Malam Mencekam. Karena di sebelumnya itu Kang Dandi juga pernah menceritakan kisahnya. Jangan lupa untuk nonton video Kang Dandi yang sebelumnya juga ya. Tapi kegiatan sekarang lagi nyantai ya, kegiatan Pak Dandi ya. Oke, nah bagaimana kisahnya Sobat Malam Mencekam? Jangan kemana-mana, tetap pantau dan tetap temani di channel Malam Mencekam. Ini dia kisahnya. Bisa diceritakan nggak pengalamannya, ceritanya seperti apa nih? Jadi begini ceritanya. Awalnya sih saya punya teman kan, dari orang Aceh. Kami udah kenal 1 tahun dan dia buka usaha di Jalan Pungkur, berjualan peralatan mandi serta perlengkapan bayi. Dan toko itu ada 2 orang, yang satu pemilik toko, yang satu karyawannya. Dua-duanya dari orang Aceh. Itu kan 2 orang itu namanya, yang satu Pohan sebagai pemilik toko, yang kedua Fahri sebagai karyawan. Jadi waktu itu saya pulang kerja, lepas tugas. Nah, dari lepas tugas saya ditelepon sama Pohan setiba saya di rumah. Karena terbiasa kan kalau setiap libur saya ke sana ke toko untuk menemani lah, lumayan kan. Saat pulang ke rumah tiba-tiba ditelepon sama Pohan, disuruh untuk datang ke toko. Waktu itu juga di saat saya mempersiapkan pakaian, karena terbiasa kan untuk mandi di sana gitu kan. Nah, buru-burulah saya ke lokasi. Setiba di lokasi saya bertanya ada apa. Pohan ngomong, Fahri pulang katanya. Loh, kenapa pulang? Tapi kok gak bicara sama saya? Biasanya kan kalau kemana-mana, walaupun ke tempat dekat pun biasa suka ngomong, suka minta anter. Pulang ke Aceh pas malam-malam katanya. Entah dini hari, entah subuh atau jam berapa saya gak tahu ya. Karena Pohan pun sedikit kesel waktu itu. Oke, singkat cerita kami berjualan lah seperti biasa gitu. Nah, tepat pukul 5 sore kami tutup toko, tutup rolling door, kunci semua. Oke,
kita keluar dulu nih beli makan. Nah, beli makan, udah beli makan kita bawa ke toko lagi. Toko sama tempat tidur Pohan sama Fahri tuh nyatu gitu. Jadi mereka tidur di toko. Jadi ada 2 lantai, yang bawah buat toko, yang di atas buat tempat tidur. Ada 2 kamar, yang satu nggak ditempati, yang nggak pernah dibuka pintunya, yang satu ditempati. Pertama masuk nih, toko depan kan, lurus di kanan ada toilet. Nah, maju kiri langsung naik ke atas. Nah, lurus itu langsung kamar. Di sebelah kiri, nah ini kamar yang nggak pernah dibuka-buka. Nah, singkat cerita saya sama Pohan naik ke atas, hingga habis makan kami main game seperti biasa kan, kegiatan sambil berusaha nenangin si Pohan lah biar gak kesel terus sama Fahri. Sampai larut jam 11 malam. Kan kalau saya sama Pohan tuh terbiasa mandi malam ya. Saya dulu nih mandi ke bawah, oke mandi dulu gak ada apa-apa di situ. Habis mandi, saya naik dulu ke atas. Nah, saya udah pakai baju, udah segala macam, udah siap-siap mau tidur. Saya tiduran lagi, main game lagi. Sekarang giliran kamu, kata saya. Kamu mandi bang? Iya bentar lagi, cepetan keburu malam. Ya, akhirnya Pohan turun lah. Oke, saya lihat kan, saya lihat Pohan turun ke bawah kan. Jadi saya membelakangi tangga, ngadap ke tembok. Nah, saya sambil main game kayak gini, membelakangi lawang tangga gitu, lawang pintu arah tangga. Singkat waktu 5 menitan, entah berapa menit gitu, saya balik badan buat minum, begal juga kan. Nah, saya kaget banget di situ, bukan main. Nah, Pohan ada di situ duduk. Saya pikir Pohan naik lagi ke atas. Saya tepuk kan, bang, lu belum mandi juga. Tapi dia nggak menjawab sama sekali, karena posisinya duduk kayak gini. Pikir saya dia main HP. Oke, udahlah saya hiraukan aja, saya gak terlalu memikirkan itu. Udah balik badan lagi, ya udah sambil bilang cepetan keburu malam, saya mau tidur juga nih, kalau enggak saya tidur duluan nih. Tapi dia tetap gak jawab juga. Yang lebih kagetnya saya kagetnya tuh di bawah kedengeran jebur-jebur air. Posisi Pohan itu masih ada di situ duduk. Saya pikir ini agak bingung juga. Pas waktu pintu kamar mandi kebuka, si sosok itu masih ada duduk di situ. Pohan naik ke atas sambil anduk lah, 2 anduk kan, sambil gini kepala kan, ngeringin kepala pakai anduk. Saya lihat Pohan naik ke atas tuh, naik ke atas, dia melongo. Saya juga bingung, dia pun bingung. Kenapa kok dirinya ada 2 gitu. Otomatis saya kaget kan, ini mana Pohan yang betul, kata saya kan. Karena sosok itu masih ada di situ. Saya takut di situ kan, saya baca doa. Karena posisinya kalau saya mau ke tangga, saya harus melewatin dia dulu. Pohan di situ berdiri lama, kayak yang nggak bisa gerak lah. Soalnya posisinya melongo kayak gini. Bengong. Pucet banget mukanya. Sampai saya terus berdoa dalam hati kan. Saya gak bisa ngomong juga, susah. Kayak kaku badan, susah gimana sih. Nah, mungkin dia baca doa, langsung dia lari ke bawah. Langsung dalam posisi masih pakai handuk, dia lari ke bawah. Kedengeran langsung dar, pintu kebuka. Dia lari keluar mungkin. Dalam hati saya, dia ninggalin saya, kata saya. Saya sendiri di sini. Ini masih ada duduk kayak gitu juga. Sewaktu pas masih ditepuk sama saya,
yang posisinya masih duduk kayak gini. Nah saya bilang jangan ganggu lah, kata saya bilang kayak gitu. Itu saya udah bisa bicara, jangan ganggu lah. Tapi dia malah istilahnya gerak lah, gerak mau berdiri. Nah di situ otomatis saya di situ mendadak bisa jalan pelan-pelan, karena kalau lari kayaknya feeling bakal jatuh juga. Nah pas saya sampai ke pintu lawang tangga ya, tapi rasa penasaran mengalahkan segalanya, saya nengok lagi ke belakang. Nah nengok lagi ke belakang, yang betapa kagetnya saya di situ, yang tadinya itu pohon menyerupai pohon, ternyata itu sesosok ibu-ibu dengan rambut panjang, maaf ya rambutnya sampai di bawah pinggang, dengan luka bekas bacokan di sini serta di bawah dada, istilahnya perut lah, bukan istilah, jadi tusukan dalam perut di sini darah, tapi bukan pakai baju putih, tapi pakai baju biasa warna pink merah jambu, kalau pink jambu lah kayak gimana sih, tapi darah di situ, baunya emang itu bau anjir banget lah. Mau lari kaku juga di situ, mendadak kaku lagi di situ, karena kan Allah kata saya, apalagi ini kata saya, malam ini kok sial banget ya kata saya kan, kesel ada, takut ada, hampir kencing tuh di sana. Ya udah akhirnya saya baca ayat kursi, terus beberapa kali balikan baca terus ayat kursi, fokus ke ayat kursi aja. Nah akhirnya bisa digerakkan, saya lari ke bawah, mau lari ke bawah dari lawang tangga ke tangga tuh 3 meter ada. Jadi pas saya lari, pas nengok, saya takut kan, jadi otomatis kayak gini kan, pas lari di situ kan ada pegangan tangga tuh sama tembok. Nah di situ tiba-tiba si pintu itu kebuka sendiri, aneh padahal itu dikunci, tiba-tiba dia muncul lagi. Kok di belakang ada, di sini juga ada. Yang di belakang pertama ya sebelum pintu kebuka itu dia ngejar saya tuh. Tapi dengan posisi kaki emang melayang, tapi bukan samar, tapi emang jelas sosoknya, jelas seperti manusia biasa tapi melayang gitu. Saya nangis ya, maksudnya saking takutnya gitu kan, melayang kayak gitu. Saya lari ke bawah, mau lari ke bawah, pintu itu kebuka, muncul lagi dia di situ, muncul lagi, tapi tangannya kayak gini nih, otomatis kayak yang mau apa gitu, kayak yang mau nyentuh saya gitu. Ya, akhirnya saya di situ langsung lari lah, refleks gak mau mikirin apa-apa. Ada rambut tuh, ya rambut panjang dia. Dia ternyata dia tiduran di situ, kayak terentang gitu kan, rambutnya mengenai kaki saya sehingga saya jatuh dari tangga hingga terbentur-bentur. Walaupun saya berkali-kali lindungi kepala, tetap kena kepala tuh, karena lumayan tinggi sih. Begitu jatuh, jadi yang heran saya tuh gini, jatuh tapi ya di situ saya istighfar terus. Sempat ada pemikiran di situ, oh ini antara mungkin saya udah waktunya nih, karena ini tangga tinggi banget. Otomatis saya takutnya masuk ke kamar mandi, tapi ternyata kok aneh, tapi bisa langsung belok ke bawah gitu. Kenapa gak ke kamar mandi kalau saya jatuh kan? Karena gini kan turun, gini kamar mandi, ini baru ke sini ke bawah. Nah dari situ saya agak sadar diri lah. Otomatis kan terbentur-bentur juga, sakit kepala saya di situ. Luka dalam, istilahnya kalau bahasa Sunda tuh getih hubungan. Sadar diri ada jam 5 subuh mungkin, atau pagi itu mungkin setengah 6 lah.
pohon udah ada, masih dalam posisi dihanduk, dan ada Pak Ustadz di situ. Kebetulan Pak Ustadz kan di belakangnya ada kos-kosan tuh, di belakangnya ada kos-kosan. Kebetulan Pak Ustadz itu pemilik kos-kosan tersebut. Ya akhirnya saya datangi, saya diangkut sama pohon sama Pak Ustadz tuh ke dekat etalase. Di pinggir kan ada karpet juga, situ kasih bantal juga. Pak Ustadz yang ngambil bantal ke atas. Saya tidur, udah sadar, jadi dikasih air, bacain doa gitu, disuruh minum sama saya minum aja. Habis itu kami berdua disuruh naik ke atas sama Pak Ustadz juga. Gak apa-apa, katanya. Gak mau Pak, saya takut Pak Ustadz. Gak apa-apa, ikut aja, gak akan apa-apa kok, katanya. Tenang, ada Bapak, katanya. Kami ngikutin dari belakang, buntut dari belakang. Dari situ si pintu itu yang anehnya itu mungkin nggak tahu ditutup Pak Ustadz atau mungkin udah nutup sendiri, saya nggak tahu. Pak Ustadz minta lagi air, membuka lagi pintu itu, buka lagi, minta air, baca doa digini-gini. Sambil baca doa digini-gini. Udah, kita ke bawah, langsung kita ngobrol ke bawah. Kalian dulu masuk ke sini gimana? Saya bilang kan, oh kalau saya emang kenal udah lama, tapi ini saya nggak tahu awal mula Pohan sama Fahri masuk ke sini, buka usaha di sini, saya nggak tahu. Apakah langsung main masuk aja, langsung dagang aja atau gimana, saya nggak tahu. Pohan di situ gak bilang apa-apa, dia masih shock juga, bengong aja terus. Sampai Pak Ustadz dibacain apa langsung diginiin mukanya. Barulah Pak Ustadz bercerita. Bahwa dulunya itu emang bekas warteg. Itu bekas warteg. Wartegnya itu istilahnya apa ya? Maaf ya. Sepi lah. Sepi. Istrinya itu gak terima kok gini terus tiap hari. Sedangkan suaminya kan mungkin pusing, harus apa lagi gitu kan. Emang kejadian udah lama. Gak tahu entah tahun berapa gitu. Gak nyebutin tahun berapa nggak tahu lah. Tapi Pak Ustadz bercerita seperti itu. Suaminya kan pusing kan otomatis. Hingga tiap hari kayak gitu kedengeran sampai ke kos-kosan teriak-teriak kedengeran. Jadi sampai kedengeran disiksa tuh. Pertama jadi siksa dulu katanya si istrinya tuh. Tapi maksudnya pintu dikunci di bawah sama rolling door. Itu warteg kan rolling door juga kan. Ya. Nah di situ teriakan suara ibu-ibu itu menjerit kesakitan gimana sih waktu disiksa tuh. Akhirnya suara jeritan itu berhenti. Ya tahu-taunya pas didobrak pintu si ibunya udah keadaan terbacok, ini udah 3 kali tusukan, dalam keadaan sudah meninggal. Udah kapok. Sekarang Pohan udah pindah ke Cinunuk lah. Saya udah fokus sama kegiatan sendiri, tapi kali-kali sering nemenin Pohan juga karena dia baik. Kalau Fahri nggak balik lagi ke Bandung, katanya ngeri Bandung katanya. Ya. Berarti Kang Pohan ini sekarang semenjak kejadian tersebut, Kang Pohan tersebut langsung pindah ya, memutuskan untuk pindah. 3 hari kemudian pindah, tapi nggak tidur di situ, tidur di hotel penginapan lah. Jadi bisa disimpulkan bahwa tempat tersebut sebelum Pohan itu pindah ke sana berjualan di tempat itu, tempat tersebut adalah tempat awalnya warteg ya? Ya, rumah makan warteg. Terus kemudian terjadi perselisihan antara suami istri tersebut dan mungkin si suaminya kalap mungkin. Iya. Sehingga terjadilah pembunuhan ya. Betul. Terkadang mungkin menampakkan diri atau muncul. Iya. Di situ. Nah sekarang kondisi rumah tersebut dalam seperti apa nih sekarang kondisinya? Apakah masih sering menampakkan diri atau sudah ada yang membersihkan mungkin? Mungkin waktu itu udah dibersihin kali ya sama Pak Ustadz waktu itu, waktu
paginya kejadian itu yang saya suruh naik ke atas, mungkin udah dibersihin sama Pak Ustadz. Karena agak lama itu, ada setengah jam mungkin. Sambil baca-baca doa, saya duduk sila di belakangnya Pak Ustadz. Terus kejadian tadi Kang Dandi begitu melihat kan Kang Pohan ini lagi mandi ya. Ya. Ternyata Kang Pohan itu posisinya ada justru di lantai atas. Ya, ada 2. Ya, jadi ada 2 ya. Sementara Kang Pohan yang aslinya lagi mandi. Betul. Nah itu kira-kira berlangsung berapa lama itu? Berapa menit? Jadi kalau mandi cowok gak lama kayak cewek ya. Jadi sebentar lah. Karena kan mandi malam-malam gak begitu. Berarti sosok itu muncul itu cukup lumayan lama ya? Ya. Beberapa menit ya? Jadi pas Pohan naik ke atas pun itu masih ada. Nggak begitu pas Pohan naik ke atas itu nggak ada. Nggak. Jadi posisi masih ada. Jadi kami berdua lihat gitu. Ini kepala sakit, untung nggak sampai gegar otak, sampai getungan lah gitu. Langsung pingsan gitu aja karena sakit banget emang. Badan juga sama pada ungu. Apa pernah ditanya ke Kang Pohan bahwa waktu ketika beliau masuk menempati rumah itu, apakah ada misalkan acara syukuran dulu atau apa dulu gitu? Oh enggak, Dia langsung main masuk aja? Main langsung dagang, yang penting jualan aja. Penting jualan. Salah dia begitu. Dia akhirnya kami dinasehati oleh Pak Ustadz. Ada nasehatin Pak Ustadz? Ngasih tahu. Kalau seenggaknya undang lah RT gitu kan sama tetangga-tetangga buat syukuran, atau anak-anak kosan kayak yang di belakang buat ngadain syukuran gitu kan. Syukuran memasuki rumah baru ya. Iya. Pesan saya sih kalau untuk menghuni tempat baru sebaiknya diadakan syukuran dulu biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan buat keamanan kita juga gitu kan. Karena selain kita di dunia lain pun gak cuman manusia aja gitu yang hidup, yang ada di bumi ini, bahwa mereka pun ada gitu. Ada makhluk-makhluk goib juga ya. Betul. Oke. Baik sobat Malam Mencekam, itulah tadi satu kisah yang disampaikan oleh Kang Dandi yang mengalami langsung kisahnya. Dan apa moral cerita yang kita bisa ambil dari pengalaman Kang Dandi? Itu sudah disampaikan oleh Kang Dandi adalah ketika misalkan suatu saat kita mau memasuki tempat baru atau rumah baru, ada baiknya kita mengadakan syukuran dulu, atau paling tidak ya kita seperti permisi dulu lah. Juga bisa mengundang tetangga-tetangga untuk sama-sama saling mendoakan supaya tempat yang kita tempati itu justru membawa berkah, membawa barokah buat kita semua tentunya. Dan yang terpenting juga jangan pernah kita meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai umat, yaitu selalu taat kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu berdoa minta perlindungan, diberikan kekuatan dan perlindungan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan tentunya semua untuk kebaikan kita semua. Bukan begitu ya? Betul. Oke, jadi Kang Dandi terima kasih ini sudah hadir ke studio. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi ya. Tentunya selalu saya mengingatkan kepada teman-teman untuk barangkali ada dari sahabat Malam Mencekam sekalian yang memiliki pengalaman pribadi yang cukup horor dan mencekam, silakan Anda untuk mengirimkan ceritanya melalui email. Dan siapa tahu mungkin nanti ya Anda juga bisa kami undang untuk hadir ke studio untuk menceritakan langsung pengalaman pribadi Anda. Kang Dandi ada Instagramnya? Ada. Nanti biar kita share juga nih ceritanya. Boleh disebutin Instagramnya apa? Dan di Nurhuda 3 pakai huruf kecil semua. Semoga kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu ada dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih dan jangan lupa untuk nantikan video-video kami yang lain yang tentunya tidak kalah horor dan mencekam. Saya Yudi dan tim Malam Mencekam juga bersama Kang Dandi, kami pamit mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.